Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini dengan saya sendiri, Cindy Novitasari, dan ada rekan-rekan saya yaitu Lutfia Saniyah, Fitri Setia Putri, Risma Dwi Astuti, dan Rizka Widyastuti. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi wawancara. Mengenai materi wawancara ini, diharapkan teman-teman semuanya dapat melakukan wawancara dengan baik dan benar. Pertama akan saya sampaikan yaitu pengertian wawancara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang atau pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Wawancara adalah suatu kegiatan atau teknik pengumpulan data dari seseorang narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan sebuah informasi. Selanjutnya, ada unsur-unsur dalam sebuah wawancara. Yang pertama ada pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi untuk suatu kepentingan. Yang kedua ada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi serta mengetahui secara jelas informasi tersebut untuk kepentingan tertentu. Yang ketiga ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema. Yang keempat ada janji yang disepakati mengenai waktu dan tempat. Lalu ada bentuk wawancara. A. Wawancara berita. Wawancara berita ini dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang B. Wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. C. Wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan melalui telepon. Yang D. Wawancara pribadi. E. Wawancara dengan banyak orang. F. Wawancara dadakan atau mendesak. G. Wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat, seniman, atlet, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis wawancara. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada narasumber. Namun, harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang arah pertanyaan tidak terkendali. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Dan yang terakhir, wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa saja yang akan ditanyakan secara garis besar. Tujuan wawancara. Pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat memengaruhi situasi atau orang tertentu. Selanjutnya, fungsi wawancara. Pertama, menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. Kedua, informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. Ketiga, memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Keempat, mendapatkan informasi dan data yang objektif serta berimbang. Dan yang terakhir, menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Materi selanjutnya yaitu tahapan wawancara. Dalam wawancara terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya 1. Tahap persiapan. Dalam tahap ini terdiri dari A. Menentukan maksud atau tujuan dari wawancara tersebut dilakukan. B. Mengumpulkan informasi seperti data yang akan ditanyakan kepada narasumber saat wawancara. C. Menentukan narasumber dan mencari kontak narasumber yang akan diajak wawancara. Kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini terdiri dari A. Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri saat wawancara. B. Mengutarakan maksud dan tujuan dari wawancara. C. Menanyakan pertanyaan saat melakukan wawancara. D. Mencatat dan merekam poin-poin penting selama wawancara tersebut berlangsung.
Setelah wawancara tersebut diakhiri, ucapkan salam dan meminta narasumber untuk bersedia dihubungi kembali jika masih ada data yang perlu dilengkapi. Ketiga, tahap penyusunan hasil wawancara. Dalam tahap ini terdiri dari A. Menyusun hasil wawancara dengan memperhatikan laporan, ejaan, dan tanda baca. B. Tidak menambahkan hasil jawaban wawancara dengan pendapat sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Setelah menyampaikan beberapa materi mengenai wawancara, berikut kami sajikan contoh wawancara yang akan dipraktikkan oleh anggota kelompok kami. Dan sekaligus praktik wawancara ini akan menutup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan materi yang telah kami sampaikan, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Saya Rizka Widyastuti. Ingin bertanya kepada Mbak seputar lingkungan di sini. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Selamat siang, dengan saya Cindy Novitasari. Oh iya, Mbak Cindy. Bagaimana pendapat Mbak Cindy tentang kebersihan lingkungan? Baik, kebersihan lingkungan harus selalu kita jaga, karena bagaimanapun, lingkungan yang baik akan membuat warganya nyaman dan produktif. Dan kalau lingkungannya buruk, maka itu juga akan menjadi salah satu sumber penyakit. Menurut Mbak Cindy, bagaimana cara agar lingkungan kita selalu bersih? Menurut saya, peran pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Di satu sisi, masyarakat harus sadar akan kebersihan lingkungan. Salah satunya adalah dengan jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya ke sungai. Ya, lalu bagaimana kebersihan lingkungan di desa ini menurut pendapat pribadi dari Mbak Cindy? Lingkungan di desa ini cukup bersih. Warga-warganya sudah banyak sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Selain itu, warga di sini sudah terbiasa mendaur ulang sampah menjadi barang-barang kerajinan tangan yang bermanfaat, dan barang kerajinan tangan itu mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Baik, Mbak Cindy, terima kasih banyak atas waktunya karena Mbak Cindy sudah bersedia menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Baik, sama-sama Mbak atas pertanyaan dan wawancara hari ini. Terima kasih.